juragan jangan panjang-panjang ah ngegerenet aku tukang rebak kabu. Bagian ngomong apa juragan jangan pakai ngegeret. Ciri khas satu hotel. Saya juga bisa ngegeret mah. Emang Rek, coba gua dengerin. Ini ngegeret apa lo Rek? Itu gua ngegerem. Apa itu mah? Ya sepantasnya aja saya Saya lalu pengen ngikutin orang ini udah ada masing-masing paknya. Ada masing-masing nggak bisa, lalu pengen nyobain begitu. Ya kali aja saya kan turut ke hotel. Dulu jangan jadi jangan jadi ribut cuma gara-gara gerabak. Jadi gimana nih juragan kita ini mengeronda, mengejaga, Iman. Saya mau nanyain kabar gunungan kita, juragan kita itu istrinya juragan Aljuna Dewi Subagna gimana? Malah aku juga bingung. Bibit Subagna ini udah hampir 2 minggu makan gak masuk. Daripada kata nasi 1 batang gak masuk, air 1 tetes gak masuk, juga bingung apa. Jangankan lagi udah Paman Arjuna wa Prabu Dharma Kusuma, padahal maka kurang-kurangnya dokter sama dokter. Berobat yang namanya jodoh mah dia ibarat belum jodoh mah dah susah. Iya juga sih juragan. Mau diapain ya emang kita sehatnya kapan, kita sakitnya kapan? Udah ada masing-masing jalannya. Akan jodoh, umur, milik, rezeki yang ngatur bukan boleh pajak kepada ngatur Tuhan yang maha kuasa. Tuh, bagian saya juga anak kampung ada soal ngaji, soal sekolah pada ngerti, paham. Ya harus. Zaman sekarang harus satu. Ya gitu. Saya juga rasanya sudah mikirin obat apa, ini dedaunan udah habis sepoon. Gua minum insulin habis kali 2 pohon mas. Tuh, tukang gampang tuh habis 2 pohon gara-gara pengen apa? Pengen sembuh. Iya, waras. Pengen waras. Apa susah kamu deh, apa tadi kata kamu deh jodoh, umur, milik, rezeki itu aturan yang maha kuasa. Apa contohnya satu contoh ke tukang salon kemarin mah motornya masih ada tadi pagi. Nah, kalau bukan milik mana ada bakal mana di servis atas. Orangnya beres kali. Coba tukar motor gua mau Itu yang namanya milik mah dia ibarat kita kan nyedok air pak milik mah segayung pucung, kita nyedok air di laut itu dapatnya mah segayung pucung. gitu juga laut kan banyak. Padahal laut luas apa sih laut, kita sendok pakai gayung pucung ya segayung pucung. Itu apa jodoh umur ini udah ada takarannya tadi kata kamu dari itu Bener juga lu. Dapan hari apes, hari bahagia mah nggak ada di kalender ya Paknya. Kita yang ngejalanin, udah kita menjalani aja, kita dikasih sehat juga ada itu udah luar biasa nikmat. Kita dikasih sehat, ada kan orang yang kaya, mobilnya mewah, motornya banyak, rumahnya gedong. Nah kalau nggak sehat tuh buat apa? Bini cakep, tuh mendingan kayak gini apa kita maksono kemari bisa bagian gak ada kendaraan gak sehat, bagian makan pakai ikan ayam, bagian makan pakai daging. Wah, segala lupa kalau lagi sakit ada rasanya apa emang ini mulut? Rasanya. Dengan kita sehat makan pakai garam sama nasi dia rasanya udah nikmat bener. Gitu bilang enggak. Habisnya ngapain hidupnya jangan terlalu dipikirin teman-teman. Enjoy aja bawa santai taruhnya yang kita pikirin itu dia nanti kesorenya bakal mati. Lu nafsi dari katul maut ya setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tuh. Ngapain kita mikirin teman-teman dunia? Dapat kita bakalan balik ke akhirat. Harusnya mah kita mikirin dunianya setengah, akhiratnya setengah. harusnya mah. Wah, kamu dari dapat gambaran apa ini bisanya begitu? Nah, gue mah kalau ada pengajian sering ngedenger, sering nongkrong. Sekarang lu gini lu bergaul sama tukang ojek, sedikit besarnya ilmu lu dapat. Ilmu ojek lu dapat.
Apa seenggaknya lu bergaul sama tukang minyak wangi, bau badan lu minyak wangi, bau minyak bawa wangi. ke bawah wangi tuh kalau lu bergaul ada hidup mah banyakin bergaul nih. Cuman bergaul juga ada batasannya, ada takarannya, lu bisa memilih apa sekarang Pak lu. Zaman sekarang udah gampang, apalagi karena zaman semakin canggih. Apa aja ada sekarang di HP, begini ada di HP, begitu ada di HP itu. Sekarang mah gampang banget, ntar dikit-dikit kita viral, dikit-dikit kita ada di HP. Saya bagaimana mau lihat HP, apa kagak punya HP? Coba. Bukan gambar. Gampang biasa. Malam habis nabung ngantuk. Malam mah takut cebur di anak Kak. Tahu dia tadi yang namanya hidup di alam dunia makan saukur. Sementara dari barat kita neduh di tempat yang hujan menanti, kita jalan lagi. Nah itu juga kan. Makanya saya mikir ini apa bekal saya udah cukup apa enggak? Benar. Tapi balik lagi ke permasalahan Bibi Subadra gimana ini? Ya mikirin saya cuman gimana juga kan ya kalau belum waktunya mah susah. Mau kemana itu tukang rebang? Ada juga supaya anak pada makan. Dan makan dulu kan nggak berak kan dia penyakit. Oh, kalau mau kalah tuh kayak panjang sekarang nih. Ngantuk bener kata tukang rebang. Ada yang lagi gododin rebang, ada yang lagi mukulin kayu, ada yang lagi nakolin itu. Ini mas seni oko, satunya lagi bikin usaha. Sekali dari rezeki buat apa? Buat ngempanin anak supaya anak pada melenis, supaya anak pada gemuk. Tuh, Belain jalanan anak. belain jalanan anak. Ya benar. Tapi ini jangan sampai kita Lego, jangan sampai kita kelalaian ini negara amat kita jaga. Kita sebagai aparatur penjagaan di negara amat. Nah, ya saya mah di bawah agan akan agan bilang A, ya saya ngikut A. Agan bilang B, saya ngikut B. Apa semua ada di agan? Agan yang pimpinannya, agan yang atasannya. Tapi asal gimana ini aku rasanya punya firasat yang gak baik ini ada di dalam hati aku. Oh iya, agan beda sama kita. Ya sampai yang gak kenal Gatot Kaca ya banyak. Kapan Gatot Kaca juga, dia mana ikan dewa, dilatih sama dewa di kayangan jaga Suralaya, pakaiannya bukan pakaian sembarangan. Apa Raden Gatot Kaca dia mah di kayangan jaga Suralaya digodoknya pakai perunggu. Digodok dia. Sampai ngomong pakai digodok di santenin emang sayur. Dia mah didikan dewa, digodok ongkong lagi bayinya waktu pas cerita Jabang itu suka dibawa ke kayangan ngalahin naga persona ini apa? Diibaratkan pahlawannya mah pahlawannya ini. Digodok pakai perunggu, pakai besi, pakai baja. Makanya Gatot Kaca mah tulang besi, ukurannya kawan, kulitnya lempengan wajah, matanya mata kaca negara, kupingnya kuping dongsuak, bajunya baju dongdot. Maksud saya bukan itu, baju dongdot maksud saya juga. Budaya sih. Maaf, yang namanya orang salah ada. Barangnya bor. Makanya kaca negara, makanya lu panggil juga dia mah punya ajian sabda pangrum, sabda ucapan, pangrumu pandengeran. Lu panggil dari Banter Gebang ini dia mah nyampe, denger dia. Lu mah diajakin ngomongnya sama yang depan juga ntar dikira ditanya, lu paham ya? Hah? Begitu. Yang hang doang kan. Padahal mah kopi udah habis 2 gelas, kacang sampai sepiring. Bila diajak ngomong, lu paham, hah? Nah soalnya minta kopi lagi. Si kamu udah bisa aja, udah jangan pada bercanda aja, Pak.
Kapan kita lagi tugas ini? Ya, tugas juga kalau dibawa serius suka pusing juragan, mending kita bawa bercanda begini. Iya. Jadi nggak ngantuk. Jadi nggak ngantuk ongkok, Lagi kerja sosial. lagi kerja sosial kita. Soalnya mah kagak. Sianya paling banyak. Ya biasa aku bakal ada bahaya, bakal ada yang datang ini ke negara Marta. Bener juragan? Ngapain aku bohong? Wah bener. Beda emang didikan dewa itu. Jadi kita harus waspada, jangan waspada dan lain. Karena apa? Aku tahu baik sama-sama kita masih kontrol negara ini. Udah aku bagian barat, Cepot ke bagian timur, aku bagian atas. Ibu bisa terbang kan makanya mainnya di atas. Kapannya kita bisa begini ya, punya baju bagus, punya gelar cakep kayak juragan. Dan kita mah pakai baju juga yang 1.003 ini baju kaos oblong. Makanya sekolah deh tinggi. Caranya sekolah juga kata bapak mau ngapain deh lu sekolah, RT udah ada, RW udah ada, lurah udah ada, kamar udah ada. Tuh kata bapak mendingan lu ngangon kambing, mendingan lu ngangon domba kalau orang tua kita dulu. Orang dulu ya. Itu mah orang dulu kau deh, haram harus bisa punya gelar. Didik dari SMP ke SMA harus punya gelar, harusnya mah. Ya pengennya begitu cuman apa daya. Gua anak gua sekolah. Sekolah karena mah gratis. Tapi tuh apa yang tahu? Emang Iya. Gratis ya. Gratis. gratis, Bayar gitu. nggak bayar. Gratis mulanya mah. Ya, mulanya. Murah. Gitu. Anak gua juga gua sekolah. Di mana di sekolahinnya? Sekolah di ada 3 orang anak gua sekolah. Mulai. 3 orang berarti anaknya ada 3 di sekolahin. Yang pertama Yang pertama masih SMA. SMA berarti yang paling gede SMA. Iya. Yang kedua Yang kedua kecilan dia mah kecilan kelas SD. SD. Yang ketiga Yang ketiga masih balita dia mah. oh masih balita belum sekolah. Belum. Baru bisa apa itu? Belum bisa ngentot, ngesot. Di YouTube ini. Mana di YouTube itu? Di zaman didengerin yang di belakang, mari kita sama-sama kiri, pasti bakal ada bahaya, pasti bakal ada. Kalau pirasa aku masih seperti itu, makanya kita harus waspada, menjalani tugas menjaga ini negara mana siap jaga. Ayo sama-sama kita jaga. Bisa cerita kita Gatul Raden Gatot Kaca yang memang tugasnya menjaga di negara Amarta dan pusat atau dari awal-awal. Kita ceritakan nyampainya yaitu Patih Gandapati yang bingung masuk ke negara Amarta karena Patih Gandapati mirip pada orang keder, makanya dia pengen kemana, nggak tahu arah, nggak tahu tujuan. Ini suara Patih Gandapati, negara yang dituntut, itu negara Purwati Iya, tempatnya Batara Kresna, yang adanya kebanggaan.
perhatian bingung masuk ke dalam kamar. Gimana ini rasanya, apa benar ini negara Neralaya yang aku tuju? Tempatnya Prabu Batara asa bingung aku ini, soalnya baru pertama kali kemarin. Asa keder, asa rapat. Aku ke bagian timur, asa sama karena ini pembangunannya hampir persis gedungnya sama semua. Sama rata kemana? Ini aku apa ini Neralaya? Apa ini kemana? Wah, bingung. Apa mau nanya ke siapa nanti kalau aku keceplosan bahaya. Harus hati-hati aku ini. Wah, ini kan berat tugas lain aku enteng. Tugasnya belum nyampe ke alamatnya aja belum nyampe. Apalagi tugasnya Mbak Kudu Malik, kudu ngebawa itu kembang cangkok Wijaya Kusuma. Wah. Aku ini bingung gimana ini ya, pengen lihat GPS apa kotanya bisa. Maling lagi utar-utarnya namanya bingung apa ini. Siap baik, negaranya belum tahu begini nih hasilnya nih. Wah. Nanya ke siapa ini Pak? Asal kembar semuanya di negara ini persis bentuknya, tataannya. Wah. Sedang bingungnya pati di alun-alun negara Amarta. Yang nggak tahu di atas lagi diawasin sama Gatot Kaca yang memang lagi tugas sesuai tadi. Firasat Gatot Kaca bahwa ada orang yang masuk ke negara Amarta atau orang yang masuk ke bagian wilayah negara Amarta. Diawasin sama Gatot Kaca. Dari awal-awal ini kita beli orang ini clear ibarat bingung ini orang. Curiga Gatot Kaca juga baru pertama kali melihat ini orang masuk ke negara Amarta, sampai ke wilayah negara Amarta. Firasat aku ini pajak. Soalnya gak kenal aku dan juga gak pernah lihat orang ini di negara Amarta. Karena apa? Aku setiap warga, setiap masyarakatnya aku kenal karena aku yang selalu pilih. Aku yang selalu menjaga, tapi dirasaannya aku lihat barat orang baru pertama lihat aneh. Baik, bakal aku samperin, bakal aku tanya siapa sebenarnya. Maksudnya kebenaran apa ini? Wah, ini bener. Aku lagi bingung, aku lagi pusing. Nongol di depan aku. Nongol di depan aku kebenaran diri barat dibantu ini aku ada jalannya. Maksudnya apa ini?
Agar membaca maksud jalan maksudnya ngebantuin asa kaget rasanya aku ini. Aku lihat bingung sampai diputar-putar di sini. Celingak, celinguk.